إلى حد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مدى وعضرة وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu bisa mensucikan dan tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis. Artinya bahwa ketika air itu jumlahnya banyak, bisa diambil dari lafadz innal ma, ada alnya itu adalah alil kamal, menunjukkan arti sempurna, artinya banyak. Berarti ketika air itu jumlahnya banyak, maka bisa mensucikan dan tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Hadis ini masih umum, artinya ketika air itu sudah jumlahnya banyak, maka tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Tidak ada penjelasan lebih rinci apakah berubah atau tidak. Dalam hadis ini tidak ada penjelasan. Maka hadis ini menurut ulama ahli fikih disebut hadis yang masih am, masih umum. Belum ada perincian apakah air ini berubah ataukah tidak. Hadis yang lebih perinci atau takhsisnya ada pada hadis berikutnya yang nomor 3. Wa'an Abi Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, innal ma la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air, berarti kalau digabung dua hadis ini, berarti sesungguhnya air banyak ini tidak akan berubah menjadi najis kecuali jika telah mengalami perubahan dalam segi baunya, rasa maupun warnanya. Jadi air itu akan bisa statusnya berubah menjadi najis dengan perincian jikalau selagi tidak berubah. Kalau terjadi perubahan ini baik dalam segi warnanya, baunya, rasanya, maka air itu berubah statusnya dari asalnya suci, mensucikan, berubah menjadi najis. Dalam redaksinya Imam Baihaqi, walil Baihaqi al-ma tahurun illa in taghayyara. Dalam redaksinya Imam Baihaqi, redaksinya illa in taghayyara, bukan illa ma ghalaba, tapi illa in taghayyara. Ini sama saja. Redaksinya berbeda tapi artinya sama. Illa taghayyara rihuhu aw ta'mu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Kecuali jika berubah baunya, warna, rasanya karena najis yang masuk ke dalamnya. Artinya
Perubahan itu disebabkan karena najis. Dari dua hadis ini digabungkan menjadi satu, karena dalam kaidah fikih jika ada dua hadis itu yang satu umum, kemudian yang satu lebih perinci, maka yang umum ditakhsis, dipersempit dengan hadis yang lebih perinci. Akan menimbulkan beberapa kesimpulan yang ada. Secara umum, bahwa ulama sepakat, ulama 4 madhab, yakni ulama dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, 4 madhab ini sepakat jika ada air itu berubah setelah dimasuki najis, setelah tercampur najis, ternyata airnya berubah. Entah itu airnya sedikit atau airnya banyak, volumenya itu cuma sedikit atau lebih dari 2 kula, atau seberapa banyak pun, kalau air itu sudah berubah, rasanya mungkin karena rasanya sudah berubah, baunya sudah kayak bau kotoran, dan dipastikan perubahannya itu karena najis, maka semua ulama sepakat bahwa air itu hukumnya najis. Tidak suci lagi. Contoh, empang di samping kita, depan kamar kalian, segede itu. Kalau kemudian airnya baunya karena saking banyaknya kotoran yang masuk, entah itu kotoran apapun, kotoran misalkan banyak sekali yang masuk, sampai tercium baunya berubah, warnanya yang asalnya begitu berubah jadi kuning begitu. Atau kemasukan darah sangat banyak jumlahnya, sampai semuanya jadi merah, maka ulama sepakat hukumnya menjadi najis. Hukumnya berubah menjadi najis. Karena berdasarkan hadis Nabi ini, 2 hadis Nabi ini gabung menjadi satu. Nah, sekarang permasalahannya kalau air itu jumlahnya tidak terlalu banyak atau bahkan sedikit jumlahnya, bagaimana? Ini yang menjadi perbedaan beberapa ulama dalam menyimpulkan 2 hadis ini. Ukuran banyak itu seberapa? Dalam hadis ini nggak ada keterangan. Inilah perlunya belajar ilmu hadis, belajar tentang hadis yang tidak hanya 1-2 hadis. Untuk menyimpulkan satu kesimpulan perlu banyak membaca berbagai macam hadis yang ada. 2 hadis ini nggak ada keterangan, banyak itu ukurannya seberapa. Pada hadis keempat ada penjelasan wa'an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma' qullataini lam yahmalil khubas. Wa fi lafdin lam yanjus. Ketika air itu sudah mencapai ukuran 2 kullah, maka dia tidak akan najis. Redaksinya hampir mirip, cuman ada penjelasan air banyak itu seberapa. Yakni air ketika sudah mencapai 2 kullah dalam hadis ini. Akhirnya 2 kullah ini diteliti oleh ulama. Kullah itu adalah ukuran volume. Ukuran volume sebuah air. Menurut penelitian ulama, kira-kira kalau ditimbang beratnya, air itu 2 kullah bisa mencapai sekitar 183 kg kalau diukur berat. Kalau diukur panjang, lebar, dan tingginya, zaman sekarang mungkin kira-kira 60 cm. Jadi ada bak air, bak mandi di kamar mandi kita, 60 cm panjangnya, tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm.
Berarti 60 kali 60 kali 60 cm. Itu kalau penuh, berarti dia sudah mencapai 2 kula. Ya, berarti di sini hadis ketiga ini baru ada penjelasan berapa jumlah air yang banyak itu. Ini kalau orang belajar hadisnya cuma 1-2, dia nggak ngerti 2 kula itu seberapa. Maka perlu kita membaca hadis yang jumlahnya banyak biar wawasan keilmuannya tambah banyak juga. Maka dari 3 hadis ini kemudian diambil satu kesimpulan, kalau air itu mencapai jumlahnya banyak, banyaknya yakni sekitar 2 kula. 2 kula artinya seperti tadi, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Maka air ini tidak akan mudah menjadi najis kecuali jika sudah berubah warnanya, rasanya, dan baunya. 3 aspek ini. Salah satu saja berubah, maka akan menjadi najis. Cuman dalam menyimpulkan hukum kalau tidak mencapai 2 kula, ini yang berbeda-beda beberapa ulama. Menurut Imam Syafi'i, mazhab kita, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, air itu kalau tidak ada 2 kula, sedikit saja terkena najis, meskipun tidak berubah, hukumnya tetap menjadi najis. Kalau menurut Imam Syafi'i. Dan akhirnya ini diperdomani oleh mazhab Syafi'iyah. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Imam Syafi'i tadi ada keterangan, air itu kalau jumlahnya banyak tidak akan berubah menjadi najis kecuali berubah. Kalau tidak mencapai banyak bagaimana? Ya langsung najis kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menggunakan kaidah mafhum mukhalafah namanya. Pemahaman terbalik. Nanti dalam ilmu usul fikih itu ada namanya mafhum mukhalafah. Berdasarkan itu akhirnya Imam Syafi'i mengambil kesimpulan semacam tadi. Kalau air itu tidak mencapai 2 kula, air sedikit, maka sedikit saja dia terkena najis. Misalkan ada air 1 ember. 1 ember kecil ini kan nggak ada 2 kula. Sedikit saja terciprat najis, entah itu berubah atau tidak berubah, masih utuh pun tetap menurut Imam Syafi'i hukumnya najis. Sudah. Itu menurut Imam Syafi'i. Bagaimana menurut imam yang lain? Menurut Imam Malik, nah sekarang Imam Syafi'i ini sama dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Menurut Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, pemahamannya berbeda. Pemahaman kesimpulannya berbeda. Dari hadis yang kedua tadi, Nabi menyampaikan jika air itu sudah mencapai 2 kula, maka dia tidak akan berubah menjadi najis, kecuali berubah warnanya, rasa, dan bau. Menurut Imam Malik berarti poin utamanya adalah berubah. Itu kesimpulan yang diambil oleh Imam Malik. Jadi jika berubah, maka najis. Maka ketika air itu jumlahnya lebih dari 2 kula, kemudian mengalami perubahan, maka menjadi najis. Kalau kurang dari 2 kula, juga sama. Harusnya juga sama kata Imam Malik. Kalau nanti air itu tidak ada 2 kula, misalkan cuma 1 ember, kemasukan najis, menurut Imam Malik, berubah apa tidak? Kalau mengalami perubahan, maka hukumnya najis. Kalau tidak berubah, maka tidak apa-apa. Tetap suci hukumnya. Loh, berbeda kan dengan Imam Malik. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Kalau air itu tidak ada 2 kula, misalkan 1 ember, menurut Imam Syafi'i, kemasukan najis sedikit saja, meskipun tidak berubah hukumnya najis. Kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik, ada air 1 ember, kemasukan najis, jika tidak berubah, tetap utuh, tidak ada perubahan apa-apa sama sekali, tetap suci, tidak najis. Ini antara guru sama muridnya berbeda pemahamannya. Tidak apa-apa. Karena beliau masing-masing punya hujah, punya argumentasi masing-masing.
Bahkan menurut pendapat Imam Malik ini diikuti oleh sebagian besar ulama. Yang paling mudah dipraktekkan memang. Dalam kenyataannya yang paling mudah praktekkan begitu memang. Jadi kalau ada air misalkan 1 ember atau 1 drum itu belum mencapai 2 kula misalkan, 1 drum kecil itu. Ini kena najis, masuk atau kena kecipratan kotoran ayam atau apalah, atau darah, ketetesan darah. Kalau menurut Imam Malik enak sudah, dilihat aja berubah enggak, ya sudah suci. Kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Sedikit saja kemasukan najis, najis semua sudah. Sekarang yang terakhir menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah bagaimana? Menurut Imam Abu Hanifah, beliau punya pandangan yang sedikit berbeda dari yang tadi. Pendapatnya Imam Abu Hanifah begini. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, setelah beliau meneliti dari beberapa hadis yang jumlahnya banyak tentang masalah air yang lebih dari 2 kula atau yang kurang dari 2 kula, beliau memberikan penjelasan begini. Air 2 kula ini ternyata tidak hanya 2 kula dalam beberapa hadis yang saya temukan, kata Imam Abu Hanifah. Tidak hanya 2 kula, ada yang 3 kula, ada yang 4 kula, dan seterusnya. Ini yang benar 2 kula apa 3 kula? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah. Ini kok beda-beda hadisnya. Ya. Yang benar 2 kula, 3 kula, atau 4 kula. Ternyata hadisnya bermacam-macam. Banyak jumlah hadisnya, banyak. Keterangannya banyak. Dan ini sangat penting, kata Imam Abu Hanifah. Karena nanti ketika air itu jumlahnya melebihi dari 2 kula atau 3 kula, itu airnya tidak akan mudah berubah menjadi najis. Ternyata ini hadisnya ada yang mengatakan 2 kula, ada yang mengatakan 3 kula, ada yang mengatakan 4 kula. Perbedaan ukuran ini saling bertentangan, kata Imam Abu Hanifah. Dan ketika dalil ini saling bertentangan, maka otomatis gugur semuanya. Ini kaidahnya Imam Abu Hanifah begitu, gugur semuanya. Malah di depan tadi ada yang mengatakan hadisnya nggak ada perincian apa-apa. Hadis kalau memang air itu sudah banyak, maka tetap suci, tidak akan berubah menjadi najis. Ini nggak ada ukurannya. Yang satu hadis lagi ukurannya 2 kula, yang satu hadis lagi 3 kula, yang satu hadis 4 kula. Ini banyak hadisnya. Kemudian Imam Abu Hanifah menyampaikan seperti tadi. Hadis ini kok kelihatannya saling bertentangan. Kalau saling bertentangan jangan dipakai semua. Kayak orang misalkan ada 4 orang. Yang satu ngajak pergi ke Bogor, yang satu ngajak pergi ke Sukabumi, yang satu ngajak pergi ke Bandung, yang satu ngajak pergi ke Banten. Ini kan berbeda semua. Ya jangan dipakai semuanya. Kalau dipakai satu, bertentangan dengan yang lain. Dipakai yang satu, bertentangan dengan yang lain pula. Kata Imam Abu Hanifah begitu. Maka kita harus membuat kaidah baru, kata Imam Abu Hanifah. Yakni, jika air itu sudah mencapai batas tertentu, batasnya apa? Kalau digerak-gerakkan pada satu sisi, sisi yang lain tidak ikut bergerak, maka air itu tidak akan mudah berubah menjadi najis. Ukurannya seberapa? Ya gede banget berarti. Kalau yang satu kita obok-obok dengan tangan, sebelah sana kira-kira ikut gerak-gerak apa enggak? Kalau cuman pakai drum yang ukurannya berapa itu? 400 liter. Toren 400 liter itu kamu opok-opok begini, yang lain ya gerak-gerak semua. Tapi coba kalau empang segede ini, kamu opok-opok sebelah sini, kira-kira yang pojok sana gerak-gerak apa enggak? Ya kan enggak kan? Oh berarti kalau empang segede ini, baru, kata Imam Abu Hanifah,
Kalau kemasukan najis, baru tidak akan berubah menjadi najis. Kecuali berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Berarti ukurannya menurut Imam Abu Hanifah lebih gede lagi harusnya. Karena menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak perlu segede empang ini, tidak air banyak itu. Kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, cukup 60 kali 60 tadi itu, bak mandi di rumah-rumah kalian. Kalian kan di rumah punya bak mandi kan. Itu saya kira lebih dari 60 cm, paling 1 meter. Biasanya yang ada itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, seperti bak mandi yang di Asrama Putra ini, 1 meter kali 1 meter, 1 meter. Itu diobok-obok begini kan ya gerak semua. Ini kemasukan najis, kemasukan darah sedikit, nggak apa-apa. Oh, nggak berubah kan? Oh, ya sudah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kurang gede segitu. Ukurannya harus lebih besar lagi. Seberapa ya? Seempang mungkin. Barulah ini namanya air tidak mudah menjadi najis. Ya. Inilah para ulama-ulama berbeda dalam menyimpulkan hadis-hadis yang ada. Dari 3 hadis ini ada beberapa perbedaan ulama. Dan ini saya berharap tidak menjadikan kita malah bingung, tidak. Malah menjadikan kita lebih luas wawasannya. Kalau kita di rumah nanti bisa mempraktekkan 3 ulama ini, bisa. Bisa mempraktekannya. Boleh kalian mempraktekkan. Oh, kalau pas jumlah airnya banyak, airnya nggak susah. Di rumah kalian air susah enggak. Air di rumah kalian itu termasuk mahal enggak bayarnya? Enggak. Oh, berarti ikut aja Imam Syafi'i yang berat. Karena air kalau sedikit kemasukan najis semua, buang. Nah, namanya di rumah kalian mudah air kan? Kayak di Cijeruk sini air gampang. 1 ember kemasukan kecipratan najis, darah sedikit, kena kotoran sedikit, 1 ember buang aja. Oh, di sini air gratis kan? Ya. Tapi kalau rumahmu susah airnya susah, bayarnya mahal atau susah. Ada di beberapa daerah di Sumatera itu airnya susah. Pengen dapat air aja, air hujan tadah itu, nunggu hujan datang. Nah, ini pakai saja madzhab Imam Malik, enak. Jadi air itu masukin tangan apa-apa, cuci tangan kamu masukin, berubah enggak, ya udah, suci semuanya sudah. Ya kan? Kalau di rumah kamu airnya agak susah. Kalau air susah, pakailah madzhab Imam Malik. Ya. Jadi Islam memberikan kelonggaran kepada kita. Islam memperbolehkan kalian, tapi dengan syarat menyesuaikan kondisi kalian. Lihat di rumah kalian kondisinya gimana. Kalau kondisinya lega, air murah, airmu gampang, ya sudah pakailah Imam Syafi'i yang agak ketat dalam urusan air. Ya. Akhirnya menjadikan orang itu tidak kaku, tidak ekstrim menyikapi permasalahan yang ada. Nah, itu saja pengajian pada pagi hari ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.